Pandemi COVID-19 membuat suasana dan seluruh kegiatan manusia di dunia berubah. Kegiatan yang dilakukan setiap hari, bahkan setiap minggunya harus terhenti tiba-tiba. Banyak kegiatan yang hanya dilakukan secara online. Begitu juga dengan sekolah Minggu Pok Lenteng Agung yang harus dilakukan secara online tanpa pergi ke gereja seperti tiap minggunya. Banyak adik-adik sekolah minggu yang sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Seperti Timothy yang sedih karena tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu seperti biasanya. Sampai suatu pagi Timothy mendapatkan telepon dari Kak Arin. Karin telepon. Hai Kak. Hai Timothy, apa kabarnya? Baik Kak, tapi aku sedih deh Kak. Kenapa kamu sedih, Timothy? Iya nih Kak, aku kangen suasana sekolah minggu sebelum pandemi. Padahal kalau tidak ada pandemi ini, kita pasti sudah mulai latihan Natal. Terus Kak, aku jadi keinget lagi nih Kak, suasana pas ibadah sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak, dan juga pada saat latihan Natal. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, bangsa berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, bangsa berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, bangsa berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, bangsa berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, bangsa berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Di hari Minggu pagi sebelum pandemi terjadi, sekolah minggu dilakukan seperti biasa di gereja.
Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, pada seneng banget ya hari ini. Ini udah lihat belum ada dekor-dekor? Kira-kira kita mau ngapain ya? Oh, mau Natal. Iya, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, supaya kita semakin semangat, kita mau nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Tapi gantian, yang ini duluan terus gantian yang sebelah sini. Pas lagi giliran nyanyi itu berdiri, yang gak giliran duduk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Barengan. Oh giranglah. Oke, tetap berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua, Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar. Engkau juga persiapkan hati kami, biarlah kami bisa fokus mengikuti ibadah, kami tidak mengobrol, dan biarlah apa yang kami dengarkan hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke, boleh duduk. Nah, aku mau nanya nih, ini kan udah akhir tahun ya, udah di penghujung tahun. Aku mau nanya, hal baik apa sih yang udah terjadi kepada adik-adik selama setahun kemarin? Apa, yang hal baik apa misalnya? Coba sebutin. Kalau kakak sih dulu selama setahun kemarin, kakak dapat nilai bagus nih selama ujian. Kalau adik-adik, ada yang mau jawab? Apa? Oh, naik kelas. Hebat banget. Ini semuanya naik kelas ya di sini. Ada lagi nggak hal baik apa? Apa? Dapat boneka baru dari Oh, dapat boneka baru. Seru banget dapat hadiah pada ulang tahun ya kemarin juga. Ada lagi? Apa? Jalan-jalan sama siapa jalan-jalannya? Oh, sama keluarga. Seru banget tuh. Nah, kan udah banyak nih hal baik yang terjadi di hidup adik-adik selama setahun kemarin. Dan semuanya itu karena kasihnya Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi kasihnya seperti sungai, tapi pakai gaya. Jadi ada tepuk tangan ya. Bisa ya? Siapin dulu deh tangannya. Tangan kiri. Tangan kiri diangkat. Nyanyinya yang kenceng ya, kakak nggak pakai mic biar bisa ikut tepuk bareng. Kita mulai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu
kelas seperti biasa, kelas TK di belakang, bener ya? Kelas TK di belakang, kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja di tempatnya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Jangan sedih lagi ya Timothy, aku punya sesuatu buat kamu. Aku kirim lewat chat WA ya. Tunggu sebentar. Iya kak, makasih. Adik-adik sekolah minggu yang tadinya bercanda, ngobrol, main-main, asik sendiri, langsung mendengarkan perkataan Kak Desi untuk latihan Natal dengan serius. Lilin memberikan cahaya di tengah kegelapan. Cahaya lilin menjadi pengingat akan Kristus penyelamat kita. Cahaya lilin menjadi tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir ke dalam dunia ini bagi kita semua. Cahaya lilin juga mengingatkan kita akan Kristus Yesus sebagai penyelamat kita
yang berkata, "Akulah terang dunia, dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di sorga." Adik-adik diharapkan untuk menyalakan lilin di rumah masing-masing dan lampu dimatikan. The stars are brightly shining. It is the night over their Savior's birth. Only the world in sin and never pining till He appeared and the soul that is won. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder brings a new and glorious hope for your need. Oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born, on night Halo adik-adik, shalom, selamat sore. Bertemu lagi dengan Kak Noldi di sini ya. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oleh sebab itu, kakak mau ajak kita sekalian menyiapkan bagian firman Tuhan yang sebentar nanti kita akan baca bersama ya. Baik, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Adik-adik di rumah boleh siapkan bagian ini ya. Firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Baik, kalau adik-adik sudah menyiapkan bagian firman Tuhan ini, kita akan membacanya bersama, tetapi sebelum kita membaca, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami semua boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar kami baca bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama membaca ya firman Tuhan yang kita akan baca dari Roma 12 ayat yang ke-12. Kakak mengajak adik-adik di rumah bersama-sama dengan papa mama ya dan seluruh anggota keluarga kita membaca firman Tuhan ini ya. Kita membaca bersama ya adik-adik ya. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian hari ini. Nah adik-adik, sebelum kakak akan menjelaskan bagian firman Tuhan ini, kakak mau ajak kita semua untuk menyaksikan sebuah film. Ya, baik adik-adik, duduk yang manis, ya, kita akan menyaksikan
sebuah film berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, mari kita saksikan cerita Dombi si anak nakal. Ada seorang anak yang bernama Dombi. Dombi itu anaknya nakal banget. Nakalnya gimana? Wah, tiap hari dia suka sekali jahilin kucingnya sendiri. Kucingnya sering dia lempar pakai kursi plastik yang ada di rumahnya. Bukan gitu aja, kucingnya takut loh. Meow, meow, meow. Kata mamanya, pusing, Dombi. Satu hari, Dombi lagi bingung. Udah siang hari begini, gak ada kerjaan. Aduh, ngapain ya aku ya? Mana aku gak punya temen. Kenapa ya aku gak punya temen? Padahal aku kan ganteng, aku kan baik. Aneh deh. Apa itu? Wih, lucu. Ada 3 domba. Terus apa tuh ya? Oh, itu pasti namanya gembala. Aha, aku ada ide nih. Pasti seru buat mainan siangku. Hehehe. Oi, domba-domba, sini. Aku mau buat bulu-bulu kalian jadi selimutku. Pasti enak. Hehe, ayo sini. Mbak. Takut, tolong. Oi, anak kecil, jangan takut-takutin dombaku. Stop. Ayo, di mana nih dombanya nih ya? Nah, coba aku cari ke semak-semak Waduh, mana ya dombanya ya? Kok nggak ada? Wah, mungkin di situ kali ya. Loh, kok nggak ada juga? Mana ya dombanya ya? Adik-adik, akhirnya si Dombi lari-lari sekencang-kencangnya dan coba cari di semak-semak. Ada nggak ya dombanya? Ternyata nggak ada. Apa yang terjadi sesudah itu? Wah, apa ini? Adik-adik, si Dombi terlalu kencang larinya. Akhirnya dia nggak menyadari kalau itu adalah tepi jurang. Tolong! Adik-adik, si Dombi jatuh ke dalam jurang. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih 1 batu untuk tempat dia berpijak. Wah, Tuhan sungguh baik ya. Tapi apa yang kemudian akan terjadi? Tolong aku. Tuhan Yesus, tolong. Aku takut. Tuhan, aku udah lama gak doa. Aduh Tuhan Yesus, aku gak siap kalau hari ini mati Tuhan. Aku bandel, aku jahat. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong aku. Kata ibu guru, Tuhan Yesus bisa nolong aku. Tolong aku Tuhan Yesus. Woi, anak kecil. Aduh, mateng aku. Aduh, pasti gembala itu marah sama aku. Soalnya domba-dombanya hilang. Aduh, gimana ini ya? Tuhan Yesus tolong. Apa ya yang akan terjadi adik-adik? Apakah gembala itu akan marah sama Dombi? Sini tanganmu. Ayo anak kecil, kemarikan tanganmu. Oh, iya. Tolong Pak Gembala, tolong. Iya, ayo sini cepet. Ayo, kemarikan tanganmu lebih dekat lagi. Nggak nyampe nih. Kalau gitu, aku harus pakai tongkat ini. Bisa nggak ya? Pasti bisa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus untuk menyelamatkan anak itu. Hup! Adik-adik, akhirnya Pak Gembala mencangklongkan tongkatnya ke dahan pohon. Apakah dia bisa menyelamatkan Dombi? Ya, deket lagi. Ayo, cepet.
cepet. Ayo, tangkap tanganku. Iya Pak. Hap, akhirnya dapat, puji Tuhan. Mbak, Pak Gembala, itu putus rantingnya. Waduh, gawat. Cepat dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan segera si Dombi dilempar ke atas. Apa yang akan terjadi dengan Pak Gembala? Pak Gembala, Mbak, Pak Gembala, kamu jangan nakal lagi ya. Adik-adik, Dombi sangat menyesal karena Pak Gembala akhirnya jatuh ke dalam jurang. Mbak. Padahal dia gembala yang baik. Setiap hari aku dikasih makan oleh dia. Setiap hari aku dituntun ke air yang tenang. Mbak. Adik-adik, waktu Dombi lagi sedih, lagi nangis, tiba-tiba ada satu tangan yang memegang pundaknya. Tangan siapa itu? Mama. Iya, Dombi. Mama udah lihat dari tadi. Tenang ya, Dombi. Begitu baiknya Bapak Gembala itu menolong kamu ya, Nak. Sudah. Mama, gara-gara aku. Sudah, Dombi. Yang penting kamu berubah ya. Jangan nakal lagi. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Dombi. Mbak. Meow. Betul. Adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian. Walaupun kalian bandel, walaupun kalian sendirian seperti Dombi tadi, Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian. Bahkan Dia rela loh menggantikan kesalahan kita. Dia mau loh ada di kayu salib. Coba lihat tangannya. Tangannya dipaku. Coba lihat kepalanya. Kepalanya dimahkotai duri. Coba apa yang keluar dari situ, adik-adik? Darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela menanggung semuanya untuk kalian. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus tidak mau kita semua binasa. Dia mau kita selamat. Dan juga dosa-dosa kita dihapuskan, disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana? Sudah menyaksikan film tadi ya? Siapa nama tokoh dalam film tadi adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nama tokoh dalam film tadi adalah Dombi. Ya. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang kalau di rumah sikapnya seperti si Dombi? Boleh angkat tangan? Ya, kakak berharap tidak ada ya yang seperti si Dombi ya adik-adik ya. Dan kakak percaya semua anak sekolah minggu, PAUD Lenteng Agung, semuanya baik-baik ya. Tidak seperti si Dombi ya. Wah, si Dombi itu nakal sekali adik-adik ya. Dia kerjaannya setiap hari mengganggu kucingnya ya. Bahkan kucing-kucingnya itu sampai dilempar ya dengan benda apapun. Wah, mamanya sampai minta ampun ya, karena Dombi ini sangat nakal sekali. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana adik-adik saksikan dalam film tadi, ya, suatu ketika si Dombi itu saking nakalnya, ya adik-adik, akhirnya dia sampai terjatuh, ya, terjatuh adik-adik, ya bayangkan. Dia terjatuh ke sebuah jurang. Dan pada saat itu nyaris saja ya, adik-adik, hampir saja si Dombi ini kehilangan nyawanya. Ya, karena dia terjatuh ke
sebuah jurang. Adik-adik sekalian, beruntung ya, pada saat itu ada seorang gembala yang baik yang kemudian datang menolong si Dombi. Ya, betul. Coba bayangkan adik-adik. Seandainya saja tidak ada bapak gembala yang baik itu, maka sudah dipastikan si Dombi pasti akan kehilangan nyawanya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Adik-adik sekalian, di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12 tadi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar kita bersukacita di dalam pengharapan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus bersukacita? Adik-adik, kakak kasih tahu ya, sesungguhnya kita semua sama seperti si Dombi. Ya, seringkali kita melakukan hal-hal yang mungkin menyakitkan hati orang lain. Ya, coba kalau kakak boleh tanya di sini, siapa di antara adik-adik yang suka melawan sama papa mama di rumah? Ayo angkat tangan. Ada enggak? Ah, ya. Coba kalau kakak tanya, siapa di antara adik-adik yang masih suka malas bikin PR dari bapak dan ibu guru di sekolah? Ayo angkat tangan. Ya, malas belajar kak. Aku maunya mau main game online ya. Nah, siapa di sini yang sama kakak-kakak guru sekolah minggu di gereja masih suka tidak mau taat? Ada enggak? Itu artinya, ya adik-adik, itu artinya kita semua itu kurang lebih sama seperti si Dombi, ya. Masih suka nakal, ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, hari ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia. Siapakah itu? Ya, betul adik-adik. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Tuhan Yesus itulah yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita daripada hukuman dosa. Adik-adik, kalau adik-adik baca nanti di kitab Roma 6 ayat 23, di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Nah, seharusnya adik-adik, kita semua sebagai manusia yang berdosa, kita menanggung upah dosa kita. Apa itu? Yaitu maut. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus lahir ke dunia, maka Tuhan Yesuslah yang kemudian menanggung segala dosa kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu adik-adik, pada hari ini, marilah kita bersukacita. Marilah kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kak, tapi hari ini kita merayakannya kurang seru, tidak di gereja. Ya, betul adik-adik. Kakak ingat ya, kakak ini ke Pauk Lenteng Agung kalau tidak salah sudah 3 atau 4 kali. Ya, dan setiap kali kakak ke sini biasanya pada saat momen perayaan Natal. Dan biasanya kalau kita merayakan Natal di gereja Pauk Lenteng Agung, itu gereja penuh, ya, ramai sekali, ya, heboh sekali, ya. Tetapi kali ini, karena situasi dan kondisi pandemi, kita harus merayakan di rumah. Tetapi adik-adik, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita apa? Selain kita harus bersyukur, tetapi kita juga harus apa adik-adik? Sabar, ya. Sabar dalam kesesakan, ya. Jadi adik-adik, walaupun hari ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, tetapi ingat firman Tuhan hari ini, kita tetap harus bersyukur dan tetap harus bersabar, ya. Jadi adik-adik, mohon bersabar, ya. Kita merayakan di rumah, belajar di rumah, ya, beraktivitas di rumah karena kita memang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi adik-adik, ingat ya, harus tetap bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, pesan firman Tuhan dalam rangka Natal Komisi Sekolah Minggu Pauk Lenteng Agung tahun ini adalah
Kita harus apa adik-adik? Ya, kita harus bertekun dalam doa. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kakak mau mengajak kita semua, mari kita bertekun dalam doa. Kita doakan ya adik-adik ya, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri, supaya kita semua selalu berada dalam keadaan yang baik, yang damai, kita semua sehat, ya, dan utamanya kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya adik-adik ya, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa sekolah minggu lagi ya, dan kita doakan supaya Natal tahun depan kita sudah bisa merayakan Natal lagi bersama-sama di gereja. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita sekalian pada kesempatan kali ini ya. Mari kita ingat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Adik-adik, mari kita baca sekali lagi ya firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca sekali lagi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik sekalian, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita karena hari ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami ingin berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, yang saat ini masih harus bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong pemerintah kami dan menjaga seluruh warga negara Indonesia, agar kami semua bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan kelahiran Tuhan kami, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat-Mu, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa mau dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami sekalian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, untuk melanjutkan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyanyi sebuah lagu. Ya, kakak yakin adik-adik sudah tahu lagunya. Ya, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membantu kita. Kita bersama akan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Terima kasih adik-adik, selamat Natal, Tuhan memberkati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Adik-adik sekolah minggu, kita akan doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh pimpin kami dalam acara Natal sekolah minggu kami ya Bapak. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, Tuhan boleh berkati persembahan kami ini ya Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, haleluya, amin. Wah Karin, aku jadi terharu. Video yang kakak kirim, rasa kangen aku dengan sekolah minggu jadi terobati loh kak. Iya, sama-sama Timothy. Kakak juga kangen loh bisa ketemu kalian, adik-adik sekolah minggu, bisa ngajar kalian, bisa ngobrol bareng sama-sama kalian. Apalagi sekarang kondisinya pandemi kayak gini, kita nggak bisa untuk latihan Natal bareng-bareng, kita nggak bisa untuk ibadah Natal bareng-bareng. Tapi kakak harap walaupun kita harus di rumah kita masing-masing, sukacita juga tetap terus ada di hati adik-adik, ada di hati semua kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang Kak Karin mau ajak Timothy untuk berdoa, boleh? Kita mau berdoa nih untuk gereja kita, untuk teman-teman sekolah minggu kita, kakak-kakak sekolah minggu kita, dan keluarga kita. Yuk kita mulai berdoa yuk. Allah Bapa yang bertetap kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan, terlebih lagi pada saat masa-masa pandemi saat ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan masih terus memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk keluarga kami yang terus dalam keadaan sehat, dan kami adik-adik sekolah minggu masih terus dapat merasakan sukacita walaupun kami harus belajar dari rumah secara online, kami harus beribadah secara online. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Terlebih lagi pada saat-saat menjelang Natal saat ini, kami boleh untuk terus belajar untuk merasakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Ketika kami tidak dapat bertemu dengan teman kami satu sama lain, tidak dapat bertemu kakak-kakak sekolah minggu kami,
Tapi kami boleh bersyukur, bahkan saat ini kami boleh merasakan sukacita Natal bersama dengan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami berdoa untuk dunia ini supaya Tuhan boleh pulihkan. Terlebih lagi kami boleh terus mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Bapa, biarlah tahun depan kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman sekolah minggu kami boleh merasakan sukacita kembali, kami boleh beribadah bersama lagi di gereja, bertemu dengan teman-teman kami dan kakak-kakak sekolah minggu kami. Bapak, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Timothy, kakak bukan cuma punya hadiah itu aja loh, bakal ada satu hadiah lagi yang bakal kakak kirimkan ke kalian. Ditunggu ya. Oke, Kak. Dadah!